Udah kelihatan belum? Sudah, Mas Alid. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan ini, izin saya untuk melakukan presentasi seminar pratesis yang akan saya lakukan ini menjadi sebagai persyaratan untuk mendaftar sidang tesis di ITS. Baik, saya mulai untuk penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul Prediksi Tren Peregistrasi Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan menggunakan pendekatan Machine Learning, Deep Learning, dan interpretasi Sharp. Di sini untuk penelitian saya sendiri, saya dibimbing oleh pembimbing satu saya yang bernama Prof. Yohana. Oh, sorry. Mohon maaf. Baik. Di sini untuk penelitian saya dibimbing oleh pembimbing satu saya, yaitu Prof. Yohana. Kemudian pembimbing dua saya ada Ibu Dr. Balkis. Saya lanjutkan. Untuk pengenalan secara awal, latar belakang dari penelitian saya, yaitu terkait dari latar belakang penelitian saya di sini mengambil tema untuk melakukan prediksi pendaftaran registrasi mahasiswa baru. Yang mana untuk registrasi mahasiswa baru itu menjadi sebuah dasar yang penting bagi perguruan tinggi dalam menyusun strategi daya tampung, promosi, distribusi kelas, dan kebutuhan sumber daya. Namun, analisis penerimaan mahasiswa baru umumnya masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu memberikan gambaran prediktif untuk tahun berikutnya. Nah, untuk forecasting registrasi mahasiswa baru yang saya lakukan ini datanya memiliki data yang bersifat multivariat yang datanya itu bersifat banyak fitur, memiliki banyak fitur. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa program studi, jalur penerimaan, daya tampung, peminat registrasi, serta pola historis antar tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multivariat time series forecasting yang mampu memprediksi registrasi mahasiswa baru secara lebih terstruktur. Nah, untuk penelitian ini sendiri lebih mengembangkan untuk framework prediksi berbasis feature engineering, machine learning, deep learning, dan implementasi interpretasi Sharp. Sehingga hasil prediksi tidak hanya menghasilkan angka forecasting untuk di tahun berikutnya, dalam artian di sini untuk yang di penelitian saya yang saya lakukan untuk tahun 2026, tetapi juga dapat dijelaskan berdasarkan fitur yang paling berpengaruh. Nah, ada 3 poin yang memang harus ditekankan dalam penelitian saya yang berkaitan dengan latar belakang, yaitu yang pertama, ini menjadi kebutuhan yang genting untuk sebuah perguruan tinggi yang mana penerimaan mahasiswa baru itu perlu diprediksi untuk mendukung perencanaan, daya tampung, promosi, dan sumber daya akademik. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan analisis saat ini, data penerimaan mahasiswa baru masih banyak yang dianalisis secara deskriptif, belum digunakan untuk prediksi tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, solusi dari penelitian ini menggunakan multivariate time series forecasting dengan memanfaatkan machine learning, deep learning, dan implementasi interpretasi Sharp agar hasilnya untuk prediksinya lebih akurat dan dapat dijelaskan untuk hasil dari prediksinya itu sendiri. Baik. Nah, untuk research gap dari penelitian saya ini yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama, data PMB masih banyak dimanfaatkan sebagai laporan historis deskriptif. Kemudian studi forecasting yang dilakukan di pendidikan tinggi umumnya menggabungkan yang pertama, data penerimaan mahasiswa baru itu bersifat multivariat, dalam artian dia memiliki banyak fitur yang bisa mempengaruhi hasil prediksi. Kemudian feature engineering dilakukan yang berbasis data dari penerimaan mahasiswa baru tersebut. Kemudian perbandingan untuk model machine learning dan deep learning. Kemudian forecasting multi output per jalur penerimaan yang artiannya dapat nanti hasilnya itu ada 4 output yaitu penerimaan untuk setiap jalurnya dan total dari prediksi penerimaannya atau registrasinya. Nah, kemudian yang terakhir interpretasi hasil menggunakan Sharp yang mana di sini artiannya untuk explainable Sharp sendiri dia akan menginterpretasikan hasil dari prediksi yang dihasilkan. Jadi memberikan alasan kenapa hasil prediksinya sekian dan apa alasannya.
Kemudian yang terakhir, model prediksi yang akurat belum tentu mudah dijelaskan kepada pengambil keputusan institusi. Untuk research questionnya, di sini ada 3 research question yang saya ambil. Yang pertama yaitu bagaimana data historis PMB dipresentasikan sebagai multivariate time series yang informatif melalui feature engineering berbasis domain PMB. Yang kedua yaitu membahas pemilihan model terbaik dan forecasting tahun 2026. Di sini saya membandingkan ada 10 model yang mana diantaranya ada 3 model machine learning. Kemudian selebihnya ada 7 model deep learning yang saya gunakan. Deep learning beserta dengan model hybrid deep learning yang saya gunakan. Kemudian untuk research question yang ketiga, membahas interpretabilitas hasil dari model. Nah, di sini yang kita bahas yaitu implementasi dari Sharp-nya itu sendiri. Dia menginterpretasikan hasil dari forecasting untuk di tahun berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk rumusan masalah yang saya gunakan yaitu yang pertama ada bagaimana data historis penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan dapat dipresentasikan sebagai multivariate time series yang informatif melalui pendekatan feature engineering yang disesuaikan dengan karakteristik domain PMB. Kemudian yang kedua, di antara berbagai model machine learning dan deep learning yang diuji, model mana yang paling unggul dan memprediksi tren registrasi mahasiswa baru berdasarkan metrik evaluasi yaitu MAE, RMSE, MAPE, dan R-square. Dan bagaimana model tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk memproyeksikan registrasi mahasiswa baru di tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu sejauh mana pendekatan Sharp mampu memberikan penjelasan yang bermakna terhadap kontribusi masing-masing fitur dalam membentuk hasil prediksi model baik dilihat dari perspektif global maupun konteks prediksi lokal pada kasus penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk tujuan penelitian saya sendiri itu ada 3 poin yang mana berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan research question, yaitu membentuk data historis PMB penerimaan mahasiswa baru menjadi multivariate time series melalui fitur share, pressure lag, dan target forecasting. Yang mana itu termasuk dalam tahapan feature engineering. Kemudian yang kedua, membandingkan model machine learning dan deep learning menggunakan dengan metrik evaluasinya itu menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R-square untuk menentukan model terbaik untuk menentukan model mana yang terbaik yang bisa digunakan untuk melakukan forecasting dari data yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan model terbaik untuk memprediksi registrasi tahun berikutnya dan menjelaskan kontribusi fitur secara global maupun lokal. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dataset dan karakteristik data penerimaan mahasiswa baru itu sendiri. Nah, untuk datasetnya itu yang digunakan yaitu data historis penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari kampus UIN Araniri. Data yang saya gunakan itu data range dari tahun 2017 sampai tahun 2025. Yang mana data setiap tahunnya itu terdiri dari 40 prodi. Dari 40 prodi dari tahun 2017 sampai tahun 2025. Dan total observasinya itu menjadi 360 observasi dari tiap tahunnya. Kemudian data ini bersifat temporal karena disusun berdasarkan urutan tahun dan kemudian bersifat multivariat karena terdapat beberapa variabel yang saling berkaitan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Pada beberapa program studi terdapat nilai 0 untuk hasil untuk dari data historisnya itu terdapat beberapa program studi yang untuk daya tampungnya itu mungkin bernilai 0, yang mana nilai tersebut saya pertahankan sebagai struktural zero karena menunjukkan jalur penerimaan tersebut memang tidak tersedia atau tidak memiliki aktivitas penerimaan pada program studi tersebut. Kemudian setelah memahami karakteristik data penerimaan mahasiswa baru, langkah berikutnya yaitu membentuk fitur agar data tidak hanya menjadi laporan historis, tetapi siap digunakan untuk melakukan forecasting, tahapan forecasting. Kemudian untuk feature engineering sendiri, feature engineering ini untuk basic datanya itu saya menggunakan data dasar
yang mana data dasar tersebut tidak saya gunakan langsung atau tidak saya implementasikan langsung ke model yang saya gunakan, tetapi saya lakukan feature engineering terlebih dahulu. Yang mana tujuannya feature engineering ini agar dapat mempresentasikan karakteristik data penerimaan mahasiswa baru dengan cara yang lebih baik. Nah, untuk di sini tahapannya yaitu yang mana data awal yang saya gunakan dilakukan share feature, kemudian dilanjutkan melakukan pressure feature, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan lag feature, target forecasting, dan kemudian data baru siap diimplementasikan ke dalam model. Nah, hasil dari feature engineering tersebut menghasilkan 26 fitur data, yang mana dari data basic awalnya itu terdapat penambahan fitur data sehingga total fitur data yang saya gunakan itu menjadi 26 fitur data. Untuk target prediksinya masih 4 target prediksi yang bersifat multi output. Kemudian untuk implementasi ke modelnya itu saya menjadikan 240 data setelah pembentukan lag dan target untuk data yang saya gunakan. Yang mana sebelumnya itu total observasi yang saya gunakan itu ada 240. Kemudian setelah dilakukan lag dan target untuk pembentukan datanya menjadi totalnya 240 data. Nah, dataset yang saya gunakan ini terbilang sedikit, jadi makanya perlu dilakukan feature engineering agar model dapat lebih memahami data yang saya gunakan. Dan untuk model yang saya gunakan juga model yang bisa menyesuaikan untuk dataset yang berjumlah sedikit. Kemudian masuk ke tahapan pembentukan sequence, temporal split, dan scaling. Dari tahapan feature engineering sebelumnya, kemudian data yang saya gunakan itu saya bentuk menjadi data sequence, time series, dan look back window 2 tahun di belakang. Nah, artinya model menggunakan informasi dari 2 periode sebelumnya untuk memprediksi registrasi pada tahun berikutnya. Hasil pembentukan sequence menghasilkan input dengan bentuk 200 input kemudian dikali untuk 200 menunjukkan jumlah sampel sequence. Kemudian untuk 2 tahun berikutnya itu dia menunjukkan untuk 2 periode historis dan 26 itu menunjukkan fitur input yang saya gunakan. Untuk output model sendiri itu dia akan membentuk 200 input untuk dengan 4 target prediksi, yaitu target prediksi yang saya tuju di sini maksudnya yaitu untuk target setiap jalurnya di sini ada 3 jalur dan total target registrasi untuk di tahun berikutnya. Kemudian untuk split datanya, saya di sini melakukan temporal split, yang mana yang mana agar tujuannya untuk urutan waktu itu tetap terjaga dari dataset yang saya gunakan. Nah, data yang menjadi target di penelitian saya ini yaitu data dari tahun 2021 sampai 2023 digunakan sebagai data training, kemudian data targetnya itu di tahun 2024 digunakan sebagai data validasi, kemudian data target di tahun 2025-nya itu digunakan sebagai data testing. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan scaling. Scaling yang saya lakukan di sini yaitu menggunakan min-max scaler dengan prinsip train only, artinya scaler hanya dilatih menggunakan data training, kemudian diterapkan pada data validation dan test. Nah, ini langkah yang saya lakukan untuk mencegah data terjadinya, untuk ketika implementasi itu mencegah terjadinya leakage atau terjadinya adanya banyak noise dari implementasi model yang saya gunakan menggunakan dataset yang saya gunakan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk alur metodologi penelitian yang saya lakukan itu di sini ada 8 tahapan untuk penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama saya melakukan input dataset, kemudian melakukan pra-promorsesan data, termasuk pengecekan data, misvalue data atau sebagainya, termasuk melakukan EDA, kemudian dilanjutkan ke feature engineering, kemudian dilanjutkan ke sequence building,
seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan ke temporal split dan scaling yang menggunakan min-max scaler. Kemudian dilanjutkan ke pelatihan dan evaluasi model. Dan kemudian setelah pelatihan dan evaluasi model didapatkan model terbaik yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi registrasi penerimaan mahasiswa baru di tahun berikutnya. Kemudian setelah didapatkan hasil prediksi registrasi mahasiswa baru di tahun berikutnya, baru saya melakukan interpretasi SHAP yang mana tujuannya untuk memberikan penjelasan dari hasil prediksi yang saya dapatkan, yang mana artinya untuk setiap nilai yang dihasilkan untuk setiap nilai prediksi yang dihasilkan itu akan dijelaskan bahwasannya dari semua fitur yang digunakan, fitur mana yang paling mempengaruhi untuk memberikan nilai hasil prediksi yang dihasilkan. Nah, untuk input model itu sendiri di sini saya menggunakan input yang mana data dibentuk menjadi sequence dengan look back di 2 tahun ke belakang. Saya mengambil look back-nya itu 2, yang mana dia mengartikan dia mengambil data historis di 2 tahun belakang. Kemudian bentuk input akhir adalah 200 dikali 2 dikali 26, yang mana artinya terdapat 200 sequence masing-masing menggunakan 2 periode historis dan 26 fitur input. Kemudian model menghasilkan 4 target prediksi secara bersamaan. Kemudian untuk model deep learning, eh, untuk model deep learningnya itu saya tetap menggunakan dalam bentuk input 3 dimensi, yang mana untuk data sekuensi ini bisa digunakan untuk menjadi sebagai bisa digunakan untuk inputan untuk implementasi model deep learning. Sedangkan untuk implementasi model machine learning itu harus dilakukan flatten terlebih dahulu, dikarenakan model machine learning itu tidak bisa melakukan input untuk data yang bersifat 3 dimensi. Nah, sehingga harus dilakukan flatten terlebih dahulu, yang mana flatten itu sendiri menjadikan data inputan yang sebelumnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi, sehingga bisa diimplementasikan untuk machine learningnya. Nah, ini ada beberapa model yang saya gunakan, yang mana nantinya setiap model akan dibandingkan untuk dilihat model mana yang memberikan hasil terbaik. Termasuk model yang saya gunakan ini ada 3 jenis model, yaitu ada model baseline machine learning, yang mana untuk modelnya itu sendiri saya menggunakan linear regression, random forest, dan XGBoost. Kemudian selanjutnya saya menggunakan model deep learning, yang mana untuk model deep learning itu sendiri saya menggunakan LSTM, transformer, kemudian LSTM attention, VLSTM attention. Kemudian yang terakhir saya menggunakan model hybrid deep learning dengan model yang saya gunakan yaitu hybrid LSTM transformer dan MLP, kemudian model CNN LSTM. Yang mana tujuannya untuk hybrid deep learning ini diharapkan mampu menangkap pola temporal dan hubungan fitur yang lebih kompleks. Nah, seluruh model itu nantinya akan diuji dengan data, target, dan skema evaluasi yang sama agar perbandingan performa dilakukan secara adil atau merata. Jadi semua implementasi untuk setiap model itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, untuk metrik evaluasinya ini sendiri, evaluasi model dan skema iterasi, metrik evaluasinya ini sendiri saya menggunakan 4 metrik evaluasi, yaitu menggunakan MAE, kemudian menggunakan RMSE, kemudian menggunakan MAPE, kemudian yang terakhir menggunakan R-square. Nah, untuk skema evaluasinya itu eh, di sini untuk data train 2021 sampai 2023 saya menggunakannya sebagai data train, kemudian data di tahun 2024 saya menggunakannya sebagai data validasi, kemudian data di tahun 2025 saya menggunakannya sebagai data test. Kemudian evaluasi dan perenggangan model dilakukan setelah implementasi model dilakukan. Nah, untuk implementasinya itu saya mengujinya dalam 5 iterasi, yang mana kenapa dilakukan uji 5 iterasi itu membuktikan bahwasannya model bisa memberikan nilai yang konsisten.
Karena dalam pengujian sebelumnya itu saya melakukan hanya sekali dua kali pengujian yang mana model memberikan nilai yang tidak konsisten, yang mana dalam artian untuk hasil dari implementasi model itu memberikan nilai error yang berbeda. Maka dari itu saya melakukan 5 iterasi yang untuk meyakinkan model bahwasannya model dapat memberikan nilai yang konsisten untuk nilai errornya. Nah, dari hasil implementasi model, maaf, dari hasil implementasi model itu, saya melakukan implementasi untuk semua model, termasuk dari model machine learning, model deep learning, dan model hybrid deep learning yang saya gunakan. Maka untuk hasilnya itu sendiri, model CNN LSTM ini memberikan nilai terbaik untuk nilai error yang dibandingkan model yang lainnya, 9 model yang lainnya, yang mana CNN LSTM ini dia mampu menangkap temporal dataset yang saya gunakan sehingga dapat memberikan nilai error yang lebih kecil. Begitu juga nilai R square yang lebih baik nilai R square yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Nah, untuk untuk hasil metrik evaluasinya, saya tidak hanya melihat dari dua metrik evaluasi, tetapi saya juga melihat dari 4 metrik evaluasi secara keseluruhan, yang mana untuk secara keseluruhan metrik evaluasi itu model CNN LSTM memberikan nilai yang terbaik. Nah, kenapa CNN LSTM bisa menjadi model yang terbaik untuk implementasi dengan menggunakan dataset yang saya gunakan? Karena untuk CNN itu sendiri dia mampu menangkap pola antar fitur. Kemudian untuk LSTM-nya dia mampu mempelajari temporal antar periode dari dataset yang saya gunakan. Dia memiliki dense layer. Kemudian dia memberikan 4 target prediksi yang memang 4 target prediksi yang dihasilkannya itu memang lebih baik, terbukti memang lebih baik dibandingkan 9 model lainnya. Yang mana untuk nilai MAE-nya itu di kisaran 6,0394, kemudian mean squared error-nya itu berada di kisaran di 8,6185, kemudian untuk persentage-nya itu di 27%, kemudian untuk R square-nya itu dinilai 0,9167 yang mendekati angka 1. Nah, untuk persentage-nya ini masih, kalau dari analisa saya masih tergolong besar. Kenapa dibilang besar? Karena beberapa dataset yang saya gunakan itu untuk daya tampung, untuk data basicnya itu pada fitur daya tampungnya itu ada yang bernilai 0, sehingga 0 itu sebagai salah satu penyebab yang mana untuk nilai persenteknya itu bisa menjadi membengkak. Baik, saya lanjutkan. Eh, untuk ringkasan forecasting dan registrasi di tahun berikutnya, dari hasil implementasi CNN, dari hasil implementasi machine learning, deep learning, dan hybrid deep learning, maka saya mendapatkan model CNN LSTM merupakan model yang terbaik. Nah, kemudian model LSTM tersebut dilakukan untuk melakukan forecasting prediksi, untuk melakukan forecasting registrasi di tahun berikutnya. Nah, dari hasil forecasting registrasi di tahun berikutnya, maka dihasilkan nilai untuk total di setiap jalurnya, yang mana di sini saya ada 3 jalur, yaitu jalur SPAN PTKIN, jalur UM PTKIN, kemudian jalur mandiri, dan total registrasi. Nah, untuk setiap jalurnya ini dihasilkan dari implementasi model CNN LSTM itu sendiri, yang mana untuk jalur SPAN PTKIN sebanyak 894 mahasiswa, kemudian jalur UMPTKIN menghasilkan 1.228 mahasiswa, kemudian untuk jalur mandiri itu sendiri menghasilkan 950 mahasiswa. Nah, total registrasi ini 3.025 mahasiswa. Untuk total registrasi ini bukan hasil dari akumulasi untuk ketiga jalur, tetapi total registrasi ini dihasilkan dari output model itu sendiri. Nah, sedangkan untuk total registrasi yang merupakan hasil dari akumulasi untuk ketiga jalur itu sendiri, dia menghasilkan nilai 3.072 mahasiswa. Berbeda dengan total
registrasi berdasarkan implementasi dari output model CNN LSTM itu sendiri. Kemudian ini gambaran hasil contoh untuk forecasting registrasi per program studinya. Dikarenakan 40 program studi dikarenakan 40 program studi mungkin terlalu banyak untuk saya tampilkan di PPT saya. Mungkin di sini saya hanya mengambil contoh sampel yang mana eh, saya mengambil 6 prodi sebagai sampel yang saya tampilkan untuk hasil forecasting registrasi di tahun berikutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada batasan penelitian saya ini ada struktural zero yang mana pasti ada untuk beberapa jalur atau beberapa prodi itu yang memang menghasilkan nilai prediksi itu nol dikarenakan nilai nol itu terjadi karena pada jalur tertentu menunjukkan struktural zero, yaitu jalur penerimaan yang memang tidak tersedia atau tidak aktif pada prodi tersebut. Yang mana untuk beberapa program studi itu memang tidak tersedia pada jalur penerimaan uh, yang memang saya gunakan dalam penelitian yang saya lakukan ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk interpretasi global shape yang saya lakukan dari hasil forecasting registrasi yang didapatkan sebelumnya, maka dilakukan interpretasi shape yang mana tujuannya interpretasi shape ini sendiri dia menjelaskan bahwasannya dari hasil prediksi itu fitur mana yang paling berpengaruh untuk untuk hasil prediksi yang dilakukan. Nah, di sini untuk hasil interpretasi Sharp itu sendiri ada dua tipe, yaitu interpretasi secara global yang seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian yang kedua itu ada interpretasi secara lokal. Nah, untuk interpretasi secara global, dia melihat interpretasi dari secara keseluruhan, yaitu untuk total registrasinya. Dari total registrasi yang dihasilkan, dia melihat fitur mana yang paling mempengaruhi untuk hasil prediksi di tahun berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya ada 5 fitur teratas yang bisa dilihat yang mana dia paling memberikan pengaruh besar untuk hasil prediksi di tahun berikutnya. Untuk hasil prediksi total registrasi di tahun berikutnya. Yang mana untuk fitur yang paling berpengaruh itu yaitu registrasi pada jalur span itu memberikan pengaruh yang paling besar untuk hasil total prediksinya. Kemudian registrasi di jalur UMPTKIN ini merupakan eh, fitur yang kedua terbesar setelah registrasi SPAN. Kemudian ada registrasi mandiri, kemudian ada total registrasi yang menjadi acuan, 4 fitur yang menjadi acuan terbesar untuk menghasilkan nilai prediksi registrasi di tahun berikutnya. Nah, ada beberapa temuan yang saya dapatkan untuk dari hasil interpretasi SHAP ini, yaitu pola registrasi historis menjadi faktor registrasi paling dominan. Kemudian model memanfaatkan hubungan antar jalur penerimaan. Kemudian prediksi tidak hanya dipengaruhi satu variabel atau satu jalur. Nah, jadi untuk hasil prediksinya itu sendiri, dia tidak dipengaruhi oleh satu jalur atau satu variabel, tetapi ada beberapa jalur dan beberapa variabel yang digunakan sehingga dapat mempengaruhi hasil prediksi registrasi di tahun berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu interpretasi lokal, yang mana interpretasi lokal yang Sharp ini dia menjelaskan fitur yang paling berpengaruh untuk hasil prediksi registrasi per program studi. Nah, untuk interpretasi lokal Sharp ini sendiri, hasilnya itu berarti saya melakukan interpretasi lokal untuk setiap prodinya, yang mana artiannya di sini saya menggunakan datasetnya itu 40 program studi yang saya gunakan sebagai data untuk penelitian yang saya gunakan, yang mana dia menghasilkan untuk interpretasi lokal untuk setiap prodinya. Di sini saya mengambil contoh untuk satu program studi. Program studi yang saya gunakan yaitu program studi ilmu perpustakaan, yang mana menggambarkan bahwasannya program studi ilmu perpustakaan ini memberikan kontribusi fitur
kontribusi untuk fiturnya itu berbeda pada setiap jalur, pada setiap prodi dan jalurnya. Kemudian nilai prediksi 0 itu dapat mencerminkan struktural zero. Kemudian struktural zero itu menunjukkan jalur tertentu memang tidak tersedia atau tidak aktif pada prodi terkait. Nah, di sini untuk interpretasi lokalnya itu bisa dilihat dari gambar plot yang saya tampilkan, yang mana untuk setiap jalurnya itu dia menjelaskan bahwasannya fitur mana yang memang mempengaruhi untuk hasil prediksi di tahun berikutnya untuk prodi ini. Untuk prodi yang kita yang kita tuju. Yang mana untuk registrasi SPAN pada ilmu perpustakaan di tahun 2026 itu paling dipengaruhi oleh data daya tampung SPAN di tahun sebelumnya, yang mana untuk daya tampung SPAN itu nilainya 0, makanya nilai untuk hasil interpretasi lokal di ilmu perpustakaan untuk jalur SPAN itu nilainya minus 0,78. Nah, itu dipengaruhi oleh nilai historis untuk daya tampung pada jalur tersebut gitu. Begitu juga dengan yang jalur UMPTKIN, yang mana dia dipengaruhi oleh data daya tampung untuk jalur UMPTKIN, yang mana dia menghasilkan nilai minus 2,0,6. Itu sangat dipengaruhi oleh data daya tampung untuk UMPTKIN itu sendiri. Nah, kemudian untuk registrasi mandiri begitu juga, dia dipengaruhi oleh untuk daya tampung dari beberapa fitur. Untuk di sini untuk registrasi mandiri itu sendiri dia dipengaruhi oleh daya tampung dari UMPTKIN, kemudian total registrasi di 2 tahun ke belakang, yang mana dia dapat menghasilkan untuk nilai forecasting prediksi registrasi di tahun berikutnya untuk jalur mandiri pada prodi ilmu perpustakaan. Nah, untuk total registrasi hasil hasil forecasting registrasi total registrasi di prodi ilmu perpustakaan itu sendiri, dia dipengaruhi oleh pressure dari jalur UMPTKIN, kemudian peminat dari jalur UMPTKIN, yang mana untuk prodi ilmu perpustakaan ini intinya dari hasil prediksinya itu dia sangat dipengaruhi oleh jalur UMPTKIN, termasuk daya tampung dan total registrasi di jalur UMPTKIN di tahun sebelumnya. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini menjawab dari research question yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada representasi data. Untuk representasi data itu sendiri, data PMB berhasil dipresentasikan sebagai multivariate time series melalui feature engineering berbasis domain penerimaan mahasiswa baru, yang mana dihasilkan share feature, pressure feature, lag feature, dan target forecasting. Kemudian yaitu yang kedua, interpretabilitas. Oh, mohon maaf. Yang kedua yaitu pemilihan model, yang mana untuk implementasi modelnya itu saya mendapatkan model CNN LSTM itu menjadi model terbaik untuk dilakukan prediksi registrasi mahasiswa baru di tahun berikutnya. Kemudian untuk interpretabilitasnya itu siap memberikan penjelasan global dan lokal terhadap kontribusi fitur pada hasil prediksi, yang mana fitur histori registrasi lebih dominan dibandingkan fitur lainnya, dan interpretasi tersedia per prodi dan per target. Nah, penelitian ini menghasilkan framework forecasting yang akurat dan dapat dijelaskan untuk mendukung perencanaan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian sarannya yaitu keterbatasannya data hanya mencakup untuk periode 2017 sampai 2025. Kemudian jumlah observasi relatif terbatas. Kemudian untuk jalur yang jadi di Indonesia itu ada jalur untuk perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Nah, untuk di penelitian saya ini saya hanya menggunakan jalur untuk perguruan tinggi keagamaan, yaitu jalur SPAN PTKIN, kemudian jalur UMPTKIN dan jalur mandiri. Nah, untuk jalur perguruan tinggi umumnya, jadi ada beberapa prodi itu yang tadi saya jelaskan dia nilai daya tampungnya itu 0. Kenapa? Karena dia tidak tersedia di jalur perguruan tinggi keagamaan, tapi tersedianya itu di jalur perguruan tinggi umum. Nah, yaitu SNBP atau SNBT. Nah, saya belum
mengimplementasikannya untuk penelitian saya untuk jalur SNBP dan SNBT. Kemudian forecasting 2026 belum dapat divalidasi menggunakan data aktualnya. Kenapa? Karena data aktual untuk eh, total registrasi di tahun 2026 itu belum kita dapatkan untuk data realnya. Karena masih berjalan, masih ongoing. Nah, untuk hasil prediksinya itu digunakan sebagai bahan pertimbangan awal, bukan keputusan final. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, menambahkan rentang tahun dalam jumlah institusi, kemudian mengintegrasikan jalur penerimaan termasuk SNBP atau SNBT, kemudian menambahkan fitur eksternal seperti kondisi ekonomi, demografi, dan strategi promosi, kemudian menguji model dan fitur tambahan untuk meningkatkan generalisasi, dan melakukan evaluasi ulang setelah data aktual dari 2026 tersedia. Sehingga dalam artian kenapa harus dilakukan evaluasi ulang ketika data aktual 2026 tersedia, ini membuktikan bahwasannya data hasil forecasting registrasi yang saya gunakan menggunakan model CNN LSTM ini baik atau tidak. Itu lebih menjamin eh, keasli kevalid kevalidasian untuk hasil prediksi menggunakan model CNN dan LSTM. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Atau kalau memang tidak ada, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Dev.